Treatment Asus ke monitor ini ternyata rapi banget loh. Plus dia kasih kita speaker dan lagi promo bundling dengan bracket. Ini yang membuat masalah di monitor yang cukup nyebelin langsung beres. Setelah gue upgrade rekaman 1 bulan ini, gue pengen banget review semua monitor yang udah pernah gue review sebelumnya. Tapi jujur aja, jumlah monitor bikin kepala gue pusing. Pas bikin video ini aja, GTA ini udah punya 452 video. Anggaplah 80%-nya itu review monitor. Kira-kira ada 300 monitor yang mesti gue tes ulang semuanya. Tidak! Perjalanannya sih panjang banget. Dan hari ini kita punya kesempatan untuk tes ulang Asus VP249QGR. Secara build quality, karena ini brand Asus, kualitasnya udah cukup dijaga. Bodi belakangnya tebel, udah ada pembuangan panas yang lebar. Stand dan kakinya juga dari bahan yang udah tebel-tebel. Yang ngebuat tiltnya udah bisa dimainin satu tangan. Face-nya juga udah dikasih 100x100 plus udah dikasih port yang ngadep ke bawah. Mantep untuk kita pakein bracket ke monitor ini. Dan karena ini Asus, nggak lupa dia udah kasih kita speaker built-in. Yang kualitasnya ya not bad aja sih. Cukup clear, nggak mendem, bassnya standar aja, cukup lah untuk pemakaian sehari-hari. Di tahun lalu kita udah tes kualitas panel Asus ini, hasil cukup oke menurut Datacolor. Cuma ya itu, nggak adanya ergonomic stand dan waktu itu harganya masih cukup mahal dibanding pesaing-pesaingnya. Apalagi setelah kelangkaan panel IPS yang membuat semua monitor harganya tuh naik. Fluktuasi harga tuh kacau balau di pasaran. Semua brand kena imbasnya. Dan akhirnya hari ini monitor Asus ada di harga 3 juta pas yang ini. Menariknya, VP249QGR ini lagi dijual bundle dengan bracket Oximus Pegas yang harganya kurang lebih 300.000. Karena jujur aja, tanpa bracket, monitor ini tuh cukup nyebelin buat gua. Karena tiap kali lu mau ngatur OSD-nya, goyang-goyang monitornya. Ya memang sih ngatur OSD-nya jarang-jarang, tapi pas gue tes panel pakai Kalman ya, gue mainin OSD tuh butuh sekitar 1 jaman loh. Buat gue ya jadi cukup nyebelin. Dengan adanya free bracket, masalah ini selesai dan meja lu jadi clean banget. Semua ergonomic stand langsung ada. Tilt, height adjustment, swivel, bahkan vertikal sampai 360 derajat. Atau bahkan lu mau ngelakuin hal yang lu suka dengan bracket, ya bebas lu aja. Posisinya bagaimana, lu bisa lakuin. Secara spek ini monitor gaming entry level 24 inch 144Hz Full HD resolution IPS panel flat. Kita coba lihat kualitas motion blurnya. Asus di sini kasih kita settingan ILMB singkatan dari Extreme Low Motion Blur. Yang dimana memang itu memaksa kualitas UFO-nya jadi sangat jelas tapi ngorbanin banyak banget brightness. Di standar cuma kita bisa dapetin 147 nits, di turbo lebih lagi dikorbanin sampai 137 nits. Settingan ini cut brightness monitornya itu hampir setengah kemampuan monitornya. Kesannya agak sedikit gelap. Paling worth it dipakai ya di mode standar aja. Kualitas UFO-nya sangat clear dibanding yang off. Dan karena brightness-nya cukup rendah, kalian juga bisa akalin dengan naikin Shadow Boost. Asus sudah kasih kita sampai 3 level. Musuh yang ngumpet di tempat gelap, itu udah nggak bisa. Dan karena ini monitor entry level, tentunya Asus nggak kasih kita kualitas gamut panelnya di website. Jadi kita langsung tes aja. Di palet sRGB cuma tercover 95%, dengan P3-nya juga nggak terlalu tinggi, ada di 78%. Sehingga Rec 2020-nya ya pastinya rendah di 56,3%. Belum ada 24 inch 144Hz IPS yang lain yang gue udah tes, jadi gue bandingin sama 14 monitor lainnya yang gamutnya paling mepet dari data yang gue udah kumpulin selama ini. Asus ada di tengah-tengah aja kualitasnya. Yang lucunya di sana ada Samsung 34 inch yang nyempil di sana bersaing dengan monitor-monitor lainnya setengah harga monitor Samsung itu. Tolong Samsung, benerin lah panelnya. Treatment Asus ke monitornya ini juga cukup bagus. Kelihatan dari sisi rata-ratanya itu 6400 dan delta E-nya di 7. Putih yang dihasilin agak sedikit hijau. Secara saturasi warna ya kualitasnya juga cukup oke di delta E7. Sedikit kurang akurat di warna pink dan biru. Akurasi warna di palet sRGB kualitasnya cukup aja di delta E8 dan bisa kasih kita delta E2000 sampai 3. Hitungannya ya cukup akurat lah ya dengan angka segitu. Dan ketika bandingin sama yang lain, Asus di sini paling akurat. Di palet P3 karena coverage gamut P3-nya tuh nggak tinggi-tinggi banget, ya hasilnya nggak gimana-gimana di 13 delta E. Asus bisa ngalahin kualitas monitor-monitor sekelasnya, tapi nggak bisa kalahin monitor dengan gamut yang jauh lebih tinggi, kayak Xiaomi atau AOC. Asus kasih kita preset sRGB di monitornya yang ngelimit settingan lain untuk kita atur.
Di saturasi warnanya dirapihin sampai Delta E6, akurasi putih nggak gimana berubah karena tetap CCT-nya 6400 dan Delta E7. Dan di akurasi palette sRGB dirapin sedikit banget di Delta E7. Kalau lu mau editing untuk foto atau video di website, bisa pakai preset sRGB-nya yang dikasih Asus. Cukup oke lah kualitasnya. Atau lu juga bisa pakai settingan yang gue kasih untuk lebih rapihin putihnya. Target kita ke 200 nits. Setelah kita pakai settingan itu, akurasi putih cuma sedikit aja bisa lebih rapi di white balance-nya. Dan akurasi warnanya juga nggak terlalu banyak berubah. Untuk benerin monitor ini di warna lainnya tentunya mesti dikalibrasi. Dan akhirnya gue udah tahu cara kalibrasi pakai Kalman. Emang beda ya kualitas kalibrasi pakai Kalman. CCT rata-rata dipaksa langsung sampai 6500, jadi putihnya sangat natural, dan Delta E turun sampai 7,8. Sebenarnya ini nggak terlalu beda jauh dengan OSD yang kita tukar ke preset sRGB tadi, tapi Delta E 2000 langsung di-push sangat akurat di 0,77 Delta E. Langsung kelihatan jelas di akurasi warnanya, Delta E turun sampai 6,9 dan Delta E 2000, jadi sangat akurat dengan cuma 1,8. Kontras setelah gua kalibrasi agak sedikit di bawah standar, Asus ini cuma 906 banding 1. Dan karena panelnya cukup rapi dari Asusnya, brightness-nya cukup oke, bisa dapetin 277 nits. Dan karena ini monitor pertama yang berhasil gua kalibrasi, gua akan bagiin isi profil gratis monitor ini ke kalian semua. Kalau kalian punya monitor Asus ini, langsung aja kalian download dan injek ke Windows kalian, linknya ada di deskripsi. Kalian tinggal pakai isi itu, langsung kualitas warnanya kualitas yang udah dikalibrasi pakai Kalman. Puluhan juta itu alatnya. Dan jangan lupa buang-buang hal yang penting dengan Asus. Kelengkapan lainnya ada HDMI dan kabel power. Asus ini jadi sangat menarik karena kita dapat bracket. Meja kalian jauh lebih clean dibanding pakai monitor yang kasih ergo stand bawaan. Dan kita juga bisa bilang monitornya doang nih, harganya cuma 2,7 juta berarti. Setelah potong harga bracket. Berarti saingan paling head to head-nya ya sama Philips 242M8 yang sayangnya gue belum tes ulang lagi. Di sana juga ada LG 24GN600 yang kasih kita garansi 1 tahun doang. Jadi saran gue skip dulu sampai LG tobat. Asus di sini kasih kalian garansi 3 tahun full, plus dia kasih kita speaker yang dimana brand lainnya di segmen ini banyak nggak kasih. Dan tentunya bracket yang lagi promo bikin monitor ini yang jadi menarik. Dan gue mau update sedikit ke kalian untuk monitor gaming 24 inch 144 Hz IPS. Itu di China makin hari makin turun harga. Gue ada temuin Asus VG249Q sekarang itu sudah di harga 2,7 juta. Sedangkan di Indonesia tuh masih dijual di 3,5 ya. Waktunya udah sangat deket banget dengan monitor turun harga. Kalau sampai VG249Q itu aja udah serendah itu harganya, apalagi harga VP249Q GR ini harusnya lebih murah daripada 2,7 itu. Ya nanti akan turun harga. Kemungkinan paling besar sih di Indonesia harusnya tahun baru harga monitor udah mulai normal, bahkan bisa jadi banting harga. Karena di China udah turun banget sekarang. Kita tinggal tunggu sebenarnya brand mana yang akan banting harga duluan. Kalau ada satu aja yang banting harga, itu pemicu brand lainnya harus ikut turun harga. Thank you Asus yang udah sponsorin video kali ini. Gue Aldun dari GTD. Sampai jumpa dan tetap